Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 soal yang sudah dibagikan di Google Classroom. Untuk materi UTS kita ada 3 bab, dari bab 7 sampai bab 9, silakan dibuka nanti. Oke, nomor 1 kita bahas soalnya. Untuk soalnya nanti akan ada 3 sesi. Yang pertama reading section, lalu ada grammar focus, sama writing. Ini yang nomor 1 adalah contoh reading. Reading nanti materinya berasal dari buku, dari bab 7 sampai bab 9, berupa teks dan juga tentang pembahasan idiomnya. Yang nomor 1 ini berhubungan dengan interview. Kalau kalian ingat, bisa dibuka ini halaman berapa. Kita lihat soalnya nomor 1, bla bla bla, are a good way to hone your skills, adalah cara yang bagus untuk mengasah skillmu atau kemampuanmu sebelum kamu menghadapi before you face the scholarship review board itself. Scholarship review board itu kayak semacam ketika kalian daftar beasiswa, maka kalian harus diuji. Itu namanya scholarship review board. Nah, di sini kalau review, lalu ada hone your skill, berarti kan ini sedang latihan. Maka kalau sedang latihan interview itu namanya mocking interview. Jawabannya yang A. Ya, yang mocking interview. Kalau yang interview rehearsal, regular interview, job interview itu mungkin ada, tapi kalau untuk merujuk pada suatu latihan interview supaya nanti nggak grogi pas di sidang, sidang ya. Review scholarship atau ketika kalian berada di depan orang-orang yang akan memutuskan kalian dapat beasiswa atau enggak, itu namanya mocking interview. Yang nomor 2, Randy bla 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 climb a tree when he was a child. Oh ya, di sini ada was, tadi saya nggak baca. Was itu maksudnya adalah untuk menunjukkan ini keterangan waktu yang lampau. Nah, Randy titik-titik memanjat pohon, climb a tree when he was a child, ketika dia masih kecil. Nah, kalau berhubungan dengan manjat pohon dan dia masih kecil, berarti dia bisa, dia mampu. Nah, manakah idiom yang pas? Ini adalah ada 4 idiom yang bisa kalian cek. Yang A, dream on. Dream on itu berarti berhalusinasi, fantasi saja, tidak nyata. Yang B, live long. Sesuatu itu ada sama kita dalam waktu yang sangat lama. Yang C, fill out. Fill out itu ketika kalian harus ngisi sebuah ABC atau mengisi centang, namanya fill out. Yang D, able to. Able to ini adalah kita mampu, kita punya power atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Maka di sini jawabannya adalah yang D, able to. Yang nomor 3, di sini ada percakapan A sama B. Si A bilang, why don't we practice around 7 AM in the morning? Kenapa kita nggak latihan jam 7 pagi aja? 7 AM. AM itu menunjukkan pagi. Kalau malamnya pakainya PM. Yang B, bla bla bla, I need 2 hours driving. Saya butuh 2 jam mengemudi. Atau naik motor, naik mobil, bisa driving. So it is quite difficult for me. Jadi ini cukup sulit untukku. Nah, di sini ada kasus di mana si B ini menyatakan keberatan atau menyatakan pendapatnya tentang dia. Nah, manakah ekspresi yang pas untuk mengisi B? Yang A, in my case. Dalam kasus saya, bisa jadi. Yang B, I have an idea. Saya memberikan ide. Oh, enggak, bukan ide ya, karena dia memberikan keberatan dari sisinya dia. Kalau yang C, another thing to add, ini juga sama. Hal lain untuk ditambahkan, itu maksudnya memberikan ide juga. Kalau yang D, yes, I agree. Ya, saya setuju. Mana yang disetujui nggak ada. Nah, di sini adalah karena dia bilang, I need 2 hours driving, it is difficult for me. Jadi dia menunjukkan sisinya dia, pendapatnya dia secara pribadi. Maka ini jawabannya adalah yang in my case. Ini juga ada di bab, sepertinya bab 8 kalau nggak salah ini. Yang keempat, our CEO kami suggested, menyarankan atau merekomendasikan bla 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 for the year end sale promotion, untuk promosi sale itu sale ya, diskon-diskonan gitu, year end, akhir tahun. Kalau yang nomor 4, our CEO suggested, CEO kami menyarankan bla 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 for the year end sale promotion, untuk promosi
diskon akhir tahun. Nah, di sini ada suggested. Kata suggested ini adalah salah satu kata yang biasanya diikuti dengan gerund atau verb ing. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini adalah verb. Our CEO ini adalah subject. Dan ini adalah keterangan semuanya. Nah, kalau di sini suggested adalah kata kerja dan di sini semua ABCD semuanya kata kerja, maka nggak boleh V ketemu V gini langsung nggak boleh, maka harus ada perubahannya. Dan di sini kalau udah ada kata kerja, maka seharusnya kata kerjanya nggak double. Salah satunya adalah pakai gerund. Untuk gerund sendiri nggak cuma suggested ya, ada banyak banget list yang bisa kalian baca. Nah, kalau yang gerund tuh berarti jawabannya salah satu-satunya adalah yang B, preparing. Jadi kayak seperti love, hate, dislikes itu diikuti dengan verb ing gerund. Seperti I love swimming, saya suka berenang. Nah, love itu adalah salah satu kata kerja yang diikuti dengan verb ing gerund. Nomor 5. They, mereka, bla bla bla, here for 2 weeks. Di sini selama 2 minggu. Di sini ada kata kerja. Kata kerjanya hilang maksud saya. Lalu ada for 2 weeks. Selama 2 minggu. For ini adalah kata keterangan yang biasanya dipakai di present perfect tense. Karena kapan dimulainya itu nggak jelas. Nah, di sini kita sudah punya subjek they, maka kita harus mencari verb yang pas untuk they. Nah, masih ingat rumusnya present perfect tense adalah subjek diikuti dengan have, has, verb 3. Di sini karena kita punya they, maka kita harus cari yang have dan diikuti dengan verb 3. Dan satu-satunya yang punya have adalah yang D. Jadi kalian nanti harus berhati-hati dengan subjek. Subjek dan verb itu selalu sama. Subjek, verb, agreement. Mereka harus setuju satu sama lain. Kalau di sini ada they, maka kalau present perfect ya have. Kalau di sini they-nya diganti dengan she, maka kita nyari yang has. Maka kalau ini she ya nomor 5, she, maka jawabannya adalah yang B. Kalau ini she. Next, nomor 6. Change into present perfect tense. Rubahlah menjadi present perfect tense. My parents go to London. Orang tuaku pergi ke London. Di sini adalah kata kerjanya go. Ini adalah verb 1. Sedangkan tadi kita sudah ingat-ingat present perfect tense adalah subject, have, has, plus verb 3. Di sini subjeknya adalah my parents. Subject. Kata kerjanya adalah go. Go kita cari verb 3-nya go adalah gone. Nah, karena my parents ini ada s, berarti bukan satu saja orang tuanya, 2. Maka they. Kalau they berarti kita pakai yang have, bukan yang has. No, nggak boleh. Nah, kita cari dulu my parents yang diikuti dengan have. Ada opsi C sama D. Nah, kita udah dapat have ya, have maka diikuti dengan verb 3. Verb 3-nya tadi adalah gone, maka jawabannya yang pas adalah D. Ini ada have diikuti dengan verb 3 gone. Maka yang tepat adalah my parents have gone to London. Next question, ini yang terakhir. Which one is not imperative sentence? Manakah yang bukan kalimat perintah? Imperative sentence adalah kalimat perintah. Dan juga kalian harus hati-hati kalau ada kata not, maka cari yang bukan. Coba kita lihat yang bukan kalimat perintah. Kemarin kalimat perintah itu ada 2 jenis, yang diikuti dengan titik dan juga tanda seru. Kalimat imperatif itu selalu diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, yang mana yang punya kata kerja bentuk pertama? Yang A dan B, dua-duanya kata kerja bentuk pertama. Start sama go. Oke, di soal 7 kayaknya ada typo. Di sini coba kita hilangkan. Oh enggak, kita bahas dulu nggak apa-apa. Yang A sama B itu dua-duanya verb 1. Maka dua-duanya bisa termasuk imperatif. Tapi kita nyari yang not, yang bukan. Nah, salah satu atau salah duanya yang bukan imperatif adalah yang C sama D. Di sini kita dapat please sama could.
Please sama could ini adalah untuk meminta tolong dengan cara yang halus, sedangkan imperatif itu memerintah. Maka kalau nyari yang not, bukan imperative sentence, maka hindari yang please sama could. Tapi coba kita eliminasi satu, kita hilangin yang please di opsi C. Berarti kita punya start the engine, go inside. Ini ada titik ya biasanya ya. Go inside, ada titiknya di sini. Lalu ada could you give me that? Dapatkah kamu memberikan aku itu? Berarti yang bukan imperative sentence adalah yang D. Yang A, B, C, kalau tadi kita hapus yang please, kita punya start, go. Yang start yang pertama diakhiri dengan titik, yang B, go, diikuti dengan tanda seru, yang C, kita hapus please-nya, menjadi go inside, kita tambah titik, maka dia juga adalah imperative sentence. Yang bukan adalah yang D. Ini soalnya 7 aja, tapi nanti untuk UTS-nya ada 28 plus 1 IC. Nanti kalau ada yang nggak paham dengan penjelasannya atau materi dari minggu-minggu sebelumnya, silahkan berikan pertanyaan di Google Classroom. Jangan lupa tulis nama dan NIM-nya. Oke, good luck for your exam.